siang hari ini saya akan mempresentasikan tentang matematika dalam KBK. Jadi, KBK itu adalah kurikulum berbasis kompetensi, yaitu adalah konsep kurikulum yang dikembangkan oleh Departemen Pendidikan Nasional RI untuk menggantikan kurikulum tahun 1994. Dan sebetulnya kurikulum ini dirancang sejak tahun 2000 dan mulai diterapkannya pada tahun 2004 dan berhentinya itu pada tahun 2000, tahun ajaran 2006 sampai 2007. 2000, mulai ajaran 2006 dan 2007. Dalam tahap-tahap pengembangannya, kurikulum ini dikenal dengan kurikulum KBK atau kurikulum 2004. Nah, dalam KBK ini sendiri, di sini siswa itu dituntut aktif untuk mengembangkan keterampilan untuk menerapkan iptek tanpa meninggalkan kerjasama dan solidaritas. Walaupun nanti antar siswa itu sebetulnya saling berkompetisi. Nah, dan dari sini mulai berganti ya. Kalau dulu kan guru itu sebagai senternya, tetapi di sini guru itu hanya bertindak sebagai fasilitator. Dan kegiatan di dalam kelas, para siswa itu bukan sebagai objek, tetapi subjek. Setiap kegiatan siswanya itu juga akan dinilai. Nah, dan dari sini perubahan pendekatan pembelajaran yaitu menjadi kompetensi-based learning. Nah, kompetensi sendiri itu adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab, yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Sedangkan KBK dalam Kalitbang Depdiknas tahun 2002 mendeskripsikan bahwa perangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian, kegiatan, belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya pendidikan dalam pengembangan kurikulum sekolah. Dan di sini karakteristiknya KBK itu ada 5. Yang pertama adalah menekankan pada keterampilan kompetensi siswa, baik secara individual maupun klasikal. Yang kedua, berorientasi pada hasil belajar atau learning outcomes dan keberagaman. Yang ketiga, penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Contohnya seperti problem based learning atau yang membuat siswa itu menjadi lebih aktif gitu. Yang keempat, sumber belajar bukan hanya dari guru, tetapi sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Dan yang terakhir adalah penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi. Nah, dalam KBK ini, matematikanya itu ada 2 aspek yang benar-benar ditekankan. Yang pertama itu aspek material. Aspek material itu tentang menggambarkan penguasaan konsep dan keterampilan. Kemudian yang kedua adalah aspek formal atau menggambarkan pengembangan nalar siswa. Contohnya sebagai berikut. Nah, perbandingan dari 2 tugas ini. Ini tugas 1 dan tugas 2. Kalau yang sebelumnya itu kan tugas 1 kita hanya mencari hasil akhirnya saja. 26 tambah 35 langsung. Nah, di sini tuh siswa dituntut untuk hanya berpikir 2 hal, yaitu hasil jumlah bilangan 1 angka dan teknik menyimpan untuk penjumlahan 2 bilangan yang hasilnya 10 atau lebih. Seperti ini 6 tambah 5 kan 11 ya, ini menyimpan kayak gitu. Itu termasuk ke dalam aspek material. Sedangkan dalam tugas 2 ini, dengan angka 2, 3, 5, dan 6, penjumlahan bilangan 2 angka mana saja yang dapat kamu susun, bagaimana angka harus disusun agar hasil penjumlahannya besar. Nah, di sini kan siswanya tidak langsung merujuk seperti yang di sini. Dia harus berpikir alternatif, yaitu menemukan berbagai kemungkinan bentuk penjumlahan dua bilangan 2 angka. Kemudian menemukan susunan angka yang menyebabkan hasil penjumlahannya tuh paling besar. Dan di situ siswa akan mau tidak mau akan berargumentasi. Jadi menurut saya begini, menurut saya begitu. Dan mereka akan mengemukakan hubungan antara susunan angka dan hasil dan jumlah. Nah, 2 hal tambahan lainnya itu tadi merupakan kemampuan matematika yang beraspek formal.
Nah, tiga istilah yang perlu dipahami perbedaannya dalam KBK ini ada tiga. Yang pertama adalah tahu. Kalau tahu itu kita hanya siswa hanya bisa menyebutkan saja. Kalau paham itu ciri-cirinya adalah dapat menjelaskan dengan kata-katanya sendiri dan memberi contoh atau bukan contoh. Yang ketiga adalah mampu. Mampu itu adalah dapat melakukan. Dan di sini ada metode pembelajaran matematika yang dapat membuat siswa aktif dalam KBK. Yang pertama melalui penyelidikan, yaitu suasana pembelajaran yang mendorong siswa untuk mengamati pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya. Kalau nuansa biasa atau yang biasa kita sering temui itu kan cuman langsung gitu ya, kayak tadi. Jika diketahui suatu panjang sisi sebuah persegi 8 cm, berapakah luas persegi tersebut? Nah, kita ganti menjadi nuansa penyelidikan, apa yang terjadi dengan luas persegi jika sisinya diperbesar 4 kali dari sisi mula-mula. Jadi kayak siswanya itu menyelidiki gitu, kalau diperbesar 4 kali itu jadinya bagaimana, jadi tidak langsung. Yang kedua, melalui penemuan atau suasana pembelajaran yang mendorong siswa menemukan pola atau keteraturan, hubungan, rumus, bangun, atau cara. Berpikir alternatif dapat dikategorikan ke dalam penemuan karena siswa menemukan cara lain memecahkan suatu masalah. Kalau yang nuansa biasanya, apa nama bangun berikut? Tinggal jawab persegi, segitiga, persegi panjang, dan lingkaran. Tapi kalau ini, bangun apa pada urutan selanjutnya, di sini akan membuat siswa berpikir, kira-kira setelah lingkaran itu, bangun apa? Di sini kadang banyak juga siswa yang bisa menjawab langsung persegi atau malah kebalikannya. Di situ siswa dituntut untuk berpikir. Kemudian yang ketiga, pemecahan masalah atau suasana pembelajaran yang mendorong siswa untuk menemukan terlebih dahulu strategi sebelum menyelesaikan masalah matematika. Kalau yang ini tadi seperti yang awal tadi, kalau yang tadi kan tambah-tambahan, ini langsung 15 kurangi 7 sama dengan titik-titik. Kalau nuansa penyelidikan kita buat sebagai menjadi soal cerita, misalnya Vian punya permen Vian itu 8 lebih banyak daripada permen si Ferdi. Kemudian permen Vian itu jumlahnya 15. Nah, permennya si Ferdi ini berapa gitu. Nah, sedangkan penilaian dalam KBK itu juga ada 3. Yang pertama, unjuk kerja. Unjuk kerja itu penilaian terhadap tindakan siswa pada saat siswa melakukan tindakan. Kalau dalam matematika, contohnya ini, siswa menggunakan alat ukur atau melakukan unjuk kerja dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua, produk. Produk adalah penilaian terhadap hasil kerja siswa yang contohnya itu menemukan rumus. Jadi seperti tadi kan disajikan soal tentang permen tadi. Nah, dia bisa menemukan rumus dia sendiri atau cara dia sendiri. Dan yang ketiga adalah perilaku atau sikap yang dilakukan siswa selama pembelajaran berlangsung. Kelebihan dan kekurangan KBK ini ada ini perbandingannya. Kelebihannya mengembangkan kompetensi siswa pada setiap aspek mata pelajaran dan bukan pada penekanan penugasan konten mata pelajaran itu sendiri. Kemudian mengembangkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang ketiga, guru diberi kewenangan untuk menyusun silabus yang disesuaikan dengan kondisi sekolah di daerah masing-masing. Lalu ada bentuk pelaporan dari hasil belajar itu memaparkan setiap aspek dari suatu mata pelajaran sehingga memudahkan evaluasi perbaikan. Dan yang terakhir, penilaian menekankan pada proses sehingga memungkinkan siswa untuk mengeksplorasi kemampuannya secara optimal. Sedangkan kekurangannya pada saat itu, kurangnya sumber manusia yang potensial dalam menjabarkan KTSP, kemudian kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah, dan kurangnya guru yang berkualitas dan profesional untuk melakukan kerjasama dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Tapi ini kekurangannya pada tahun itu ya teman-teman. Ini daftar pustaka saya, dan terima kasih.